Akan firman Tuhan. Baik, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang telah saya siapkan untuk kita, yang ada di bulletin juga. Saya rindu untuk kita merenung firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Ini lumayan panjang, tapi saya rindu untuk kita baca ya, karena mungkin corona ini dari satu minggu satu kali. Mari kita baca sama-sama. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian membaca ayat yang genap. Kita bertemu di ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan. Lalu berkumpulah para wakil raja, para penguasa dan para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gembus, sedang dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu dari segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan berita bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai jenis bunyian harus sujud menyembah patung itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan berikan pemerintahan atas wilayah, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak meninggalkan perintah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, sedang, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dan Raja. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewaku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Maka meluaplah di geraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, ditetapkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencatatkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kita raja itu keras, memanaskan roh manusia dengan luar biasa, sehingga api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita tampakkan dengan terikat ke dalam api itu? Dan mereka kepadanya, benar Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkata ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, telah menaruh kainnya dan mengangkat cintaannya dan menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipegal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat membebaskan secara demikian. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita telah membaca akan kebenaran firman Tuhan yang begitu jauh. Tetapi kita bersyukur bahwa ketika kita membaca firman Tuhan secara keseluruhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan sampaikan atau apa yang telah Tuhan nyatakan kepada manusia. Puji bagi nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Dan di bulan Agustus adalah bulan misi untuk gereja Kemah Indonesia, dan di dalam tema misi itu bahwa kita mau terus memberitakan firman Tuhan supaya iman kita terus bertumbuh, bertambah, dan berkembang. Nah, firman Tuhan, saya telah memilih satu tema untuk kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu semakin dihimpit semakin bertumbuh. Dengan tema semakin dihimpit semakin bertumbuh. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan sejenak, atau mungkin pernah kita alami, bahwa ketika kita punya postur badan yang sudah mulai melebar, jangan tersinggung ya. Kalau postur badannya besar, tetapi kalau pakaiannya kecil, itu apa yang dirasakan? Itu luar biasa susahnya itu. Itu jangankan mau duduk saja, pas mau pakai saja sudah susah. Nah, keadaan ini, keadaan tidak nyaman seperti ini telah dirasakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga pasti akan timbul pertanyaan dalam benak kita,
kita, dalam pikiran kita, bahwa kok bisa ya semakin terhimpit, semakin tertekan, tetapi semakin dia bertumbuh. Kok bisa ya ketika di dalam masalah, di dalam persoalan, tetapi kelihatannya dia tidak ada masalah, kelihatannya dia ada sukacita dan damai sejahtera. Nah, kita akan belajar ada 3 tips yang telah diberikan oleh firman Tuhan melalui ketiga anak Tuhan, ketiga orang yang telah beriman kepada Tuhan. Ketika mereka dalam tekanan, ketika mereka merasa terhimpit oleh karena peraturan yang ada di Babel itu, mereka mampu untuk keluar daripada itu. Kita akan belajar tips yang pertama. Tips yang pertama saya baca di ayat 16. Saya menemukan tips yang pertama di ayat yang ke-16. Saya bacakan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami beritahu kepada Tuanku dalam hal ini. Ya Bapak Ibu, saya mengambil satu kesimpulan bahwa ketika kita dalam keadaan terjepit, ketika kita dalam keadaan tekanan, makanya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak melupakan ajaran Tuhan. Tidak melupakan ajaran Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita kembali ke ayat pasal pertama dalam kitab Daniel itu, bahwa pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoakim, Raja Yehuda, ya, datanglah Nebukadnezar menyerang bangsa Yehuda atau bangsa Israel, sehingga mereka kalah, dan pada akhirnya semua dihancurkan dan orang-orang, raja, bahkan keturunan bangsawan itu dibawa ke Babel. Dan di dalamnya itu ada 4 orang, ya, ada 4 orang yang telah dibawa pemuda-pemuda yang masih muda, yaitu ada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Sebenarnya nama mereka bukan itu. Ya, kita baca di ayat yang ke-7. Pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hanaya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamakan Abednego. Jadi nama-nama Sadrak, Mesak dan Abednego itu adalah nama-nama yang telah diberikan oleh Raja Babel. Nama mereka ini adalah nama yang telah dipakai di Babel. Ya. Kalau nama saya di kampung Ito, di sini Ito juga. Ya. Nah, kenapa Raja Babel mau mengubah nama mereka? Raja Babel dia mengubah nama mereka supaya kebiasaan Babel itu melekat dalam diri. Keempat, yang anak muda ini yang telah dikerjakan di Babel. Jadi keadaan sekitar mampu mempengaruhi orang dengan secepatnya. Dan Raja Babel tahu hal itu, sehingga Raja Babel Belsasar dia yang memberi nama, terus dia mendirikan sekolah, dia masukkan kepada sekolah-sekolah di Babel. Itu dengan tujuan untuk mengubah akan kepribadian daripada Sadrak, Mesak dan Abednego serta Daniel. Tetapi di dalam cerita yang telah kita baca tadi, apakah keadaan-keadaan itu dapat mengubah kepribadian Sadrak, Mesak dan Abednego? Tidak. Mengapa? Karena mereka tidak melupakan ajaran Tuhan. Mereka tidak melupakan ajaran Tuhan. Ketika mereka masih di Israel, mereka beribadah kepada Tuhan.
Mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu membuat mereka, walaupun keadaan sekitarnya mau berusaha untuk mengubah nama mereka, mengubah bahkan cara makan mereka pun mau diubah. Bagaimana caranya? Ketika sebelum raja makan, makanan itu dipersembahkan kepada dewa, baru raja dan para pegawainya serta semua orang dapat makan. Dan itu usaha daripada Raja Babel untuk membuat kepribadian daripada orang-orang muda ini hilang. Tetapi yang kita sangat syukuri bahwa ketiga orang ini tidak pernah melupakan ajaran Tuhan. Mereka tidak pernah melupakan ajaran Tuhan. Di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun untuk kamu sembah. Dan itu ajaran itu melekat kepada ketiga pemuda ini yang telah kita baca dalam teks yang telah kita baca tadi, bahwa mereka tidak akan pernah menyembah patung. Dan pada saat itu juga Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dan menyuruh semua orang untuk menyembah, dan itu tidak mempengaruhi akan kehidupan mereka. Ketika kita tidak melupakan ajaran Tuhan, apapun keadaannya, apapun yang kita alami, situasi dan kondisi, tidak akan mempengaruhi akan kehidupan kita, secara khusus iman kita kepada Tuhan. Kalau anak-anak muda selalu mengingat bahwa janganlah kamu menjadi pasangan tidak seiman. Kalau kita tidak melupakan itu, kita tidak akan pernah mencari orang yang luar daripada iman Kristen. Kalau kita mungkin merantau juga, keadaan di sekitar, ada budaya-budaya yang mau mempengaruhi akan kepribadian kita, gaya hidup kita sebagai orang percaya, itu tidak akan dipengaruhi. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi kami. Di firman Tuhan itu yang akan menuntun kita. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka menjadikan iman Kristen atau kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan sebagai sebuah gaya hidup. Sehingga ketika mereka pun dimanapun, dalam situasi apapun, mau dipengaruhi dengan cara apapun, mereka tidak terpengaruh. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Karena apa? Firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak Ibu, kalau kita renungkan saat ini, keadaan saat ini membuat kita cemas. Saat ini keadaan membuat kita khawatir. Saat ini membuat kita takut. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah takut. Aku akan memelihara engkau. Aku akan memegang tangan dengan tangan-tanganku yang kuat dan kokoh. Ini adalah ajaran Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Kita harus ingat itu dimanapun, di dalam keadaan apapun. Hal yang kedua, atau tips yang kedua, di dalam kita mau semakin dihimpit, semakin terhimpit, kita semakin bertumbuh. Yang kedua, yaitu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketiga pemuda ini, mereka tidak lupa untuk melakukan
melakukan kebenaran itu. Yang pertama, mereka tidak lupa ajaran Tuhan. Ya. Yang melakukan ini, orang bilang apa? Kalau omong itu gampang, tapi mau lakukan itu susah-susah banget. Tetapi ketiga pemuda ini, mereka tidak gentar menghadapi ancaman yang begitu luar biasa kepada mereka. Ketika mereka tidak memuja patung itu, mereka tidak menyembah patung itu, maka kematian yang akan mereka alami. Kalau saat ini Bapak Ibu, kalau kita renungkan, ya corona, memang takut. Tetapi sudah banyak kesaksian. Ya, salah satu hamba Tuhan di sini, Bapak Ferry Chandra, bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana hambanya kena COVID dan ya, apapun itu tidak bisa mampu untuk menolong, tetapi hanya Tuhan yang mampu untuk menolong. Ketiga anak Tuhan ini, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi mereka dengan tegas menyatakan mereka tidak akan pernah menyembah patung itu. Dan jika Tuhan yang mereka percaya tidak sanggup untuk melepaskan mereka, mereka berserah penuh. Tetapi jika Tuhan berkehendak untuk melepaskan mereka, itu kedaulatan Tuhan. Dan itu dinyatakan dan itu terbukti di ayat-ayat yang terakhir bahwa Tuhan mampu melepaskan mereka. Beriman kepada Tuhan butuh sebuah keberanian untuk melangkah. Ketika kita sudah tahu ajaran Tuhan, Tuhan bilang melangkah, kita siap untuk melangkah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kalau kita meyakini ajaran Tuhan dan kita melakukan ajaran Tuhan, kita meyakini bahwa kita adalah milik Kristus. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Kristus. Ketika Tuhan yang memegang hidup kita, ketika Tuhan yang memegang hidup kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun itu. Ketika kita di dalam kesesatan, hal yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego itu jauh dari apa yang kita alami saat ini. Saat ini kita masih bebas untuk pergi kemana-mana ya, walaupun dalam ya, protokol dan sebagainya. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dalam selangkah, bahkan mereka masuk ke dalam perapian itu. Tetapi itulah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan keluar sebagai orang-orang. Janganlah kita takut untuk kita menjalankan hidup kita. Kita yakin bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kita adalah tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita yakin itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena apa? Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Tips yang ketiga, bagaimana kita semakin dihimpit, kita semakin bertumbuh, yaitu lampirkan kebenaran atau saksikan kebenaran itu. Kita menyaksikan kebenaran itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka adalah kesaksian yang nyata. Mengapa saya katakan bahwa mereka kesaksian nyata? Bahwa mereka itu dimasukkan ke dalam hati. Ya. Tetapi ketika azan melihat, bukan 3 orang yang dimasukkan, tetapi ada 4 orang.
dan mereka berjalan-jalan di dalam api. Kalau kita kena arang sedikit saja, aduh luar biasa panas. Ya, dijelaskan di ayat yang kita baca bahwa orang-orang yang mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego itu mereka hangus terbakar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego mereka bisa berjalan-jalan di dalam api. Artinya bahwa jangan pernah takut kepada tantangan. Jangan pernah takut kepada apa yang Tuhan izinkan. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi suatu kesaksian yang hidup. Saya ingat hambanya Bapak Firman Chandra bagaimana dia bersaksi tentang plasma darah. Ya. Plasma darah susahnya minta. Tetapi hambanya bersaksi bagaimana Tuhan menolong. Tuhan memberikan plasma darah yang hanya sedikit saja tetapi sangat bermanfaat. Ketika kita tidak masuk dalam sebuah persoalan, kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana Tuhan menolong kita. Ketika kita tidak pernah terjatuh, maka kita tidak akan tahu caranya untuk kita bangkit. Ketika kita masuk di dalam sebuah ruangan dan kita melihat terlebih dahulu, dan ketika kita keluar, orang tanya apa yang ada dalam ruangan, kita akan kasih tahu ini ada ini. Tapi ketika kita tidak pernah masuk di dalam ruangan itu dan orang bertanya, ya paling ya itu ada dalam ruangan itu ada barang-barang, tidak akan sedetail. Begitu dalam kehidupan kita. Sadrak, Mesak dan Abednego mereka menjadi saksi yang nyata bagaimana Tuhan menolong mereka di dalam perapian yang menyala. Mungkin saat ini ada yang dalam kekurangan, mungkin ada dalam masalah, mungkin ada dalam tekanan ekonomi, tekanan apapun itu, mungkin sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah akan janji Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Terus yakinlah bahwa Tuhan akan menolong, dan yakin juga bahwa Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk kita menjadi suatu kesaksian yang nyata. Saya memberikan sebuah contoh bahwa saya dari Soe. Saya akan menceritakan apa yang ada di Soe sana dengan detail. Dan tiba-tiba mungkin saya bertanya kepada Kak Martin apa yang ada di Soe? Kak Martin akan bingung. Karena apa? Dia tidak dari sana. Sebaliknya, Kak Martin dia orang Toraja. Kalau saya bercerita tentang Toraja, Toraja itu seperti ini, ya Kak Martin dia bilang, oh tidak seperti itu. Mengapa? Karena memang saya bukan dari sana. Artinya bahwa ketika persoalan pergumulan yang kita alami, kita hadapi saat ini, nikmatilah, karena itu semua ada seizin Tuhan. Itu dengan tujuannya kita akan bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kita dengan caranya Tuhan dan dengan waktunya Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Bulan ini adalah bulan misi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan kita sampaikan? Ya, kita sampaikan kebenaran. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah saksi yang hidup. Kita adalah surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Ketika kita dalam tekanan, tetapi kita tersenyum. Mungkin kita di dalam kesedihan mungkin. Tetapi ketika ada teman kita yang bermasalah, ya kita datang nasihat di balik. Ya kita memberikan dia dorongan, motivasi. Ya itu kita sudah menjadi sebuah kesaksian yang nyata. Mengapa kita mampu untuk melakukan itu? Karena kita sudah pernah mengalami. Tuhan mau supaya kita menjadi duta-duta Kristus untuk memproklamirkan akan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut ketika Tuhan mengizinkan. Kita jangan pernah mengeluh, kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan melakukan ini buat saya? Saya sudah setia kepada Tuhan.
sudah memberi untuk Tuhan. Saya setiap hari Minggu saya datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan semuanya? Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Tuhan mau jadikan kita saksi-saksinya, bahwa kita ditolong oleh Tuhan dan kita mau memberitakan kebaikan Tuhan. Di akhir khotbah saya pada pagi hari ini, saya rindu untuk saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menolong saya dan Tuhan menjawab doa-doa saya. Ya, saya undang istri saya untuk hadir. Ya, karena kalau hari ini, bulan ini, kemarin pas 1 bulan kami hidup sebagai suami istri, dan puji bagi nama Tuhan. Ya, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menolong kami di dalam kami menjalankan acara. Bahkan kami berterima kasih juga kepada Gembala PJ dan bahkan seluruh umat Tuhan yang telah mendukung kami, baik motivasi, baik doa dan dana, bahkan apapun yang dikorbankan bagi kami. Kami berterima kasih dan kami menyadari bahwa kami tidak bisa lalui ini tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau melakukan pujian kami di acara pernikahan karena tidak semua orang waktu itu hadir. Dan ini bukan kami mau menyanyikan untuk jemaat, tapi biar pujian ini memberkati kita dan mempermuliakan nama Tuhan.
bahwa kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dan tangan Tuhan yang membuat segala perkasa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita bagaimana kita menjadi sebuah kesaksian yang hidup ketika kita ingat akan kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.